Halo guys semuanya, selamat datang di channel aku. Hari ini aku mau ngebahas pasar-pasar teraneh di dunia. Jadi biasanya kalau misalkan kalian berpikir ke pasar terus bisa buat hati senang, nengok-nengok aja walaupun gak beli ya say. Mungkin pikiran kalian akan berubah ketika kalian melihat dan mendengar pasar-pasar yang bakal aku sebutin. Jadi yang pertama itu ada pasar yang ada di Thailand, namanya itu pasar Mae Klong. Mungkin pasar ini tuh termasuk salah satu pasar yang terkenal karena banyak juga disebutin di video-video YouTube gitu ya teman-teman ya. Kalau biasanya pasar itu tuh ada yang di gedung atau yang di pinggir-pinggir jalan, tapi ini beda dari yang lain say. Karena pasar ini itu dia mengapit rel kereta api yang masih aktif digunakan untuk kereta api lalu lalang. Pasar ini tuh disebut bangunannya itu semi permanen gitu guys. Karena kios dagang penjual itu dibangun sampai menutupi tengah rel kereta api. Kalian bayangin aja ya boy. Nah kalau misalkan ada alarm atau tanda kereta api bakal ngelintas, jadi seluruh pedagang itu akan cepat-cepat menyibas tenda terpal dagangannya dan menghentikan transaksi sementara. Jadi kalau misalkan kereta api mau lewat, jadi mereka itu kalau misalnya tenda itu cepat-cepat ditutup gitu guys, ditutup setengah gitu. Jadi biar barang dagangannya, terus tokonya itu kiosnya itu enggak tersambar kereta api. Yang kedua teman-teman itu ada pasar Spiderville dari aku nggak tahu guys ini ngomongnya betul apa enggak ya kan. Pokoknya namanya itu pasar Spiderville dari Kamboja. Pasar ini tuh cukup unik guys. Dari namanya aja udah ada spidernya ya kan. Pastilah merujuk ke laba-laba. Pasar ini menjual jenis laba-laba mulai dari ukuran kecil, sedang hingga besar. Jadi konsumen itu bakal beli laba-laba itu bukan untuk pelihara semata woi, tapi untuk dijadikan cemilan ringan. Tapi kan laba-laba tuh emang kan dari teksturnya tuh kayak ada kerenyes-kerenyes gitu kan. Cuman mungkin karena kita geli nengoknya sering, karena dia kayak sering-sering di sudut-sudut rumah ya kan. Jadi kita geli sendiri gitu loh weh. Mungkin bagi kita itu hal yang menjijikan. Tapi bagi orang-orang yang udah coba cemilan laba-laba itu weh, mereka tuh bilang kalau misalkan rasa dari laba-laba itu enak dan crispy. Rasanya tuh kayak daging ayam dan sapi crispy. Oh my god. Jadi kalau misalkan kalian mau berkunjung ke pasar ini, kalian tuh harus nyiapin mental dulu ya kan. Oh my god. Jadi kalian tertarik gak sih guys untuk mencoba laba-laba? Kalau aku pribadi jujur enggak, samsek ya weh. Oke, selanjutnya itu ada pasar bisu di Sumatera Barat, di Indonesia, di Sumatera Barat, di Padang ya teman-teman ya. Jadi pasar ini aku juga baru tahu setelah aku searching woy, ternyata ada ya pasar seunik ini. Uniknya itu kalau misalkan pasar biasa itu ribut ya kan, apalagi pasar di Medan ini. Wih, ribut kali, suara inang-inang itu menawarkan dagangannya. Tapi nggak akan kalian temuin di pasar Sumatera Barat ini. Karena melakukan transaksi tanpa suara. Jadi orang-orang yang datang ke pasar ini bukan berarti nggak bisa bicara weh. Tapi emang cara berinteraksi mereka tuh unik, oke? Jadi mereka itu melakukan kesepakatan harga itu dengan kode-kode. Jadi bukan dengan omongan mak-mak yang menawar dari 100.000 sampai 10.000 ya kan, ngeri juga. Menggunakan jari tangan di bawah kain. Jadi kode tersebut mulai dari harga ribuan sampai jutaan rupiah. Jadi bukan karena mereka nggak bisa ngomong, tapi memang mereka itu bertransaksi dengan kode di bawah kain gitu kan. Oke, ini ada namanya itu mungkin agak susah ya. Namanya itu Mercado de Sonora dari Meksiko. Ternyata Meksiko ini memang negaranya itu termasuk negara unik sih menurut aku ya teman-teman ya. Mereka juga menyimpan pasar yang unik dan mungkin agak sedikit aneh weh. Karena penjual itu menjual barang-barang yang kurang lazim. Apa yang kurang lazim itu cinta. Jadi pembeli itu akan mencari barang-barang yang aneh untuk dijadikan keperluan mistis atau sihir teman-teman. Itu mereka itu membeli barang yang gak lazim, kayak ada batu, jimat, potongan tubuh hewan, pelet untuk menarik jodoh. Jadi barang-barang yang dibeli dari pasar Meksiko itu adalah barang-barang sihir ya kan. Aduh oh my god, kalau kalian tipe orang yang percaya sihir apa enggak guys? Selanjutnya ini mungkin pasarnya agak sedikit mengerikan teman-teman ya. Ini tuh ada di Bangladesh. Namanya itu pasar Dhaka Child Market ya. Pasar yang sempat dikecam oleh dunia internasional karena mereka itu pasar yang ilegal. Tahu nggak? Kalau misalkan pasar kan biasa jual daging, jual sayur. Tapi kalau misalkan pasar ini, mereka itu memperjualbelikan manusia sebagai barang dagangannya. Oh my god. Jadi korbannya itu biasanya anak-anak di bawah umur. Dan paling mengejutkan teman-teman ya,
anak-anak ini tuh dijual oleh orang tua kandungnya gitu atau saudara-saudara kandungnya. Mungkin saking susahnya kali ya teman-teman ya. Jadi bocah-bocah yang laku ini bakal dijadikan anak angkat. Kalau anak angkat masih oke lah ya teman-teman ya. Tapi yang lebih parah, mereka itu bisa dijual dan dibeli untuk dijadikan pembantu kayak gitu. Oh my god. Oke, next, ini mungkin agak sedikit seram. Aku sampai merinding, terheran-heran, terpirit-pirit gitu ya kan. Apalah terpirit-pirit itu, say. Ada di London. Namanya itu Smithfield Market. Di London itu guys, kota besar di Eropa ya kan. Tapi London ini juga menyimpan pasar yang paling aneh dunia. Jadi kalau misalkan biasa itu kan kayak orang jual daging ayam, daging sapi. Emang sih di Smithfield Market ini ngejual ayam, sapi atau babi, tapi mereka itu memotongnya menyerupai bentuk potongan tubuh manusia. Jadi daging ayam, daging sapi itu kalian tengok aja ya kan. Jadi mereka tuh menatanya tuh kayak seolah-olah itu kayak tangan, kaki, jari kayak gitu teman-teman. Hal itu tuh emang mengerikan sih bagi pembeli yang punya tingkat jijik yang tinggi. Soalnya mereka akan membeli dan memakan daging yang dibentuk kayak kaki terpotong, jari-jari manusia, hingga bola mata manusia. Tapi ada beberapa orang ya guys, aku gak ngerti. Ada beberapa orang yang emang itu suka sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi aku gak bisa nyalain sih. Asalkan yang dia makan tuh bukan daging manusia beneran. Next teman-teman, ini pasarnya menurut aku sih unik kali ya. Ini tuh ada di Bulgaria. Namanya itu adalah Pasar Gipsy. Oke, pasar ini tuh cocok kali untuk pria-pria yang masih jomblo ya kan, atau bukan nggak laku jomblo ya bukan nggak laku tapi jomblo gitu. Soalnya ini tuh pasar yang cuman dibuka bulan Maret aja. Oke, dan dia menyediakan wanita-wanita yang cantik membahana itu untuk dijadikan seorang istri. Apalagi di Bulgaria itu kan cantik-cantik ya ceweknya ya. Wanita-wanita Bulgaria yang single ini mereka tuh akan berdandan secantik mungkin ya kan, untuk menarik perhatian pria, dan mereka itu ditemani oleh orang tuanya. Jadi pria dan orang tuanya itu akan berbincang dan berdiskusi untuk cewek yang akan dipilih mereka itu sebagai pasangan dan menantu idamannya. Jadi buat kalian ya kan, daripada kalian main dating app dapatnya FWB terus ya kan, mending kalian ke Bulgaria, cepat kalian ke Bulgaria ya kan. Kalian berdandan nanti ada yang pilih ya kan. Apalagi kan lagi laki kita ya kan, dapat cowok-cowok yang mantap ini langsung lah ya kan. Langsung gas kan mak. Sekarang pun jadi akadnya. Selanjutnya itu ada di Togo ya teman-teman ya. Namanya adalah Vodo Fetish Market. Boneka Vodo, barang mistis untuk ritual khusus suku di Afrika ya teman-teman ya. Jadi kalau sekarang itu teman-teman ya, boneka Vodo itu sebenarnya udah banyak diperjualbelikan di marketplace online ataupun di pasar-pasar tradisional. Jadi pasar Vodo Fetish Market ini yang ada di Togo menjual berbagai macam boneka Vodo untuk keperluan ritual dan santet. Oh my god. Jadi buat kalian yang mau nyantet, bisa lah kalian belikan boneka-boneka di Vodo Fetish Market ini. Oh iya, kalian tahu gak sih kalau di film-film ada tuh kan kadang-kadang orang nyantet terus tuh kayak ada boneka-bonekanya itu, boneka putih gitu. Mungkin itu kali maksudnya ya teman-teman ya. Boneka Vodo ini itu dijual berbagai macam bentuk dan ukuran yang beragam. Jadi kalian bisa request dan bisa pilih lah ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian itu guys, tadi kan aku udah nanya sama kalian tipe orang yang percaya sihir apa enggak. Dan kalian adalah orang yang percaya kayak santet atau hal mistis atau enggak? Coba kalian komen di bawah ya teman-teman. Itu dia pasar-pasar yang unik dan agak sedikit aneh ya say. Jadi menurut kalian dari beberapa pasar yang udah aku sebutkan, pasar mana yang paling serem dan yang paling gak pengen kalian kunjungin? Coba kalian komen di bawah ya teman-teman ya. Oke, next kita bakal bahas hal-hal apa lagi tentang pasar guys. Coba kalian komen di bawah ya teman-teman ya. Oke semuanya, makasih buat kalian nonton video ini. See you next time guys, bye bye, love you.